Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 28 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, ratusan pemuda di Mandailing Natal kembali mengamankan 2 orang saat pesta narkoba. 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan di Pondok Kebun Karet. Kedua orang dan barang bukti narkoba langsung diserahkan ke aparat kepolisian. 2 orang pendatang ke desa Pidoli Lobang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ditangkap warga saat menunggu pesanan narkoba dari salah satu bandar yang berhasil melarikan diri saat dikepung ratusan pemuda Persatuan Naposo Bulung Desa Pidoli Lobang. Penggerebekan lokasi tempat pesta narkoba yang dilakukan pemuda ini juga mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja, alat hisap sabu-sabu, dan timbangan elektrik. Kedua orang yang diamankan dari lokasi pesta narkoba itu langsung diarak ke balai desa untuk menghindari amukan massa yang sudah geram dengan tingkah laku mereka yang membuat desa mereka jadi tempat pesta narkoba. 6 orang berhasil melarikan diri saat melihat ratusan masyarakat mengepung Pondok Kebun Karet yang mereka jadikan tempat pesta narkoba tersebut. Kedua orang dan barang bukti narkoba tersebut langsung diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Atau di apa Pak? Di kebun. Di kebun. Apa itu? Apa namanya? Apa itu ya? Karet. Kebun karet. Ya. Oh, berarti udah sering dibuat orang itu pesta narkoba di situ ya Pak? Kebiasaannya disitulah tempat orang itu kata masyarakat. Dan memang mungkin kami juga sudah meneliti bahwa disitulah tempat narkoba orang-orang luar yang berdatangan. Ada berapa orang? Ada 7 orang. 7 orang. Kalau enggak 6 ya. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal langsung memproses kedua orang yang ditangkap warga tersebut dan mengamankan barang bukti yang diserahkan warga. Aparat kepolisian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut serta berperan untuk membasmi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Masyarakat telah membantu kita menyerahkan ada tangkapan masyarakat tentang narkotika, ditemukan barang bukti berupa ganja dan 2 orang tersangka, namun masih kami proses, diserahkan sama kami. Kami berterima kasih juga kepada masyarakat yang telah membantu pihak kepolisian dalam hal ini. Kami dari Satuan Narkoba berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu kami. Pemirsa, diduga akibat terkena percikan api dupa, 1 unit mobil ludes terbakar Sabtu siang kemarin dan kejadian kebakaran tersebut saat mobil sedang dilakukan servis saringan bahan bakarnya. Akibat kejadian tersebut sampai membuat warga panik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api yang terus membesar sempat membuat panik para pekerja bengkel mobil yang terbakar di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Rengas Pulau Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil jenis Fortuner warna hitam bernomor polisi B8858 PI milik Ruditan terbakar saat melakukan servis pada saringan bahan bakar. Penyebab api membakar diduga ada kebocoran pada saringan bahan bakar dan tumpah lalu menyambar dupa dekat lokasi servis. Api langsung menyambar cepat pada mobil yang sedang berada di atas hidrolik bengkel dan terus membesar hingga nyaris merambat membuat para pekerja panik mengeluarkan mobil lain dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan diturunkan untuk memadamkan api yang nyaris membakar bengkel. Salah seorang warga, Arif, mengatakan saat melakukan servis saringan bahan bakar tumpah minyaknya dan terkena dupa yang ada di dekat lokasi, api langsung menyambar dan membakar mobil. Orang itu kan lagi servis saringan bahan bakar minyak. Pas itulah ada tumpahan
minyaknya itu kena lupa apa cinta itu Langsung kebakar ya bang? langsung terbakar dia. Ini mobil lagi servis ya bang? Iya, servis. Mobil bosnya. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Medan, Amri mengatakan ada 4 unit mobil pemadam yang diturunkan untuk memadamkan api. Pulau 45 ya, Pulau 45 ada kabar ke kantor kita, terus kantor kita langsung meluncur dari Belawan dan dari Kim. Dari Belawan ada 2 unit dan dari Kim ada 2 unit, dari Belawan ada 1 unit. Satu dari Serta, dari 4 armada yang melakukan pemadaman hari ini. Belum, masih kita selidiki, nanti ada pihak-pihak tertentu dari pemadam kebakaran untuk tim investigasi. Penyebab kebakaran 1 unit mobil ini sedang dilakukan petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dengan memeriksa para saksi. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berkomitmen terkait pengelolaan limbah faba atau fly ash bottom ash yang bersumber dari batu bara. Hal tersebut berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetap memiliki kewajiban untuk dikelola hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. Peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi perusahaan atau pabrik yang melakukan sumber menggunakan bahan baku batu bara sebagai sumber operasional. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Kecamatan Pangkal Susu, Kabupaten Langkat yang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai bahan bakar utama. Kebijakan pemerintah guna menambah pasokan listrik ini tentunya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah bertambahnya pasokan listrik sebesar 118,54 juta kWh per bulan untuk daerah Sumatera Utara, Sumatera bahkan hingga Aceh. Namun di sisi lain keberadaan faba atau limbah yang dihasilkan dari batu bara tersebut tentunya membawa efek buruk bagi warga sekitar. Dampak tersebut diantaranya ratusan masyarakat yang berada di ring 1 PLTU seperti Desa Pulau 9, Desa Beras Basah, dan Desa Tanjung Pasir mengalami penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan yang sudah mengakibatkan 12 orang meninggal dunia akibat penyakit paru-paru. Tidak hanya itu, pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan tambang juga turut sirna karena benih ikan dan hewan laut lainnya juga sudah punah. Pemerhati lingkungan Sumiati Surbakti mengatakan, Yayasan Sri Kandi mencoba untuk mengajak masyarakat yang berada di ring 1 PLTU Pangkalan Susu untuk memberikan solusi terkait limbah faba yang dihasilkan dari pengolahan batu bara dan bukan mengorbankan masyarakat demi kepentingan pemerintah semata. Bakarnya batu bara. Batu bara. Itu diduga dari itu ya? Iya, makanya kami ini saat ini mengkampanyekan agar segera itu dipensiunkan PLTU 12 karena memang sudah masih daftar. Tapi harapan kita dari pemerintah jangan hanya wacana tapi segera diwujudkan. Kalau yang gatal-gatal ini sekitar 70-80% anak-anak dan orang dewasa juga sudah terkena gatal-gatal. Kemarin itu meneliti di Pulau 9, itu 80% Pulau 9 dan Beras Basah itu sangat luar biasa kena gatal-gatalnya. Rencananya pihak PLTU akan mengajak masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup dengan memberikan pelatihan UMKM guna pengelolaan limbah batu bara. Di informasi lainnya, pemirsa, komplotan maling motor beraksi di salah satu kantor usaha jasa fotografi di Kota Medan. Pelaku yang beraksi saat hujan deras membobol pagar kantor dan berhasil membawa kabur sepeda motor metik milik pekerja. Aksi nekat komplotan maling motor kembali terjadi dan terekam kamera pengintai atau CCTV di Jalan Abadi Medan kemarin. Inilah detik-detik komplotan maling motor berjumlah 2 orang nekat membobol kunci sepeda motor di salah satu kantor usaha jasa fotografi.
Pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lagi berjaga-jaga di atas motor dan memantau situasi. Dengan memanfaatkan situasi yang sedang hujan, pelaku yang menggunakan helm dan jas hujan tersebut dengan mudah membuka pagar. Seorang eksekutor pun kembali beberapa kali keluar masuk pagar dikarenakan banyaknya warga yang melintas. Pelaku pun mengeluarkan kunci letter T dan langsung merusak kunci kotak sepeda motor. Tidak sampai 5 menit, sepeda motor incarannya pun langsung bisa hidup dan pelaku kemudian kabur ke arah jalan Gagak Hitam dan meninggalkan pagar dalam kondisi terbuka. Pemilik usaha jasa fotografi Fata Ginting mengatakan aksi maling di kawasan tersebut sudah sering terjadi. Di mana waktu itu hujan dan kejadiannya setelah 10 menit mungkin dicek CCTV sudah terjadi pencurian, kita sudah sadar setelahnya. Maka dicek CCTV ada 2 orang pelaku yang mengambil motor yang sedang parkir di dalam lahan kantor kita. Mereka boncengan berdua, yang si bonceng masuk buka pagar, ngecek motor yang sedang parkir, langsung dibawa aja, kayaknya punya kunci khusus untuk membobol atau gimana. Pernah di 2001 akhir. Itu motor juga? Motor juga. Jadi ini sekarang sudah melapor ke polisi ya? Sudah dilaporkan dan lagi diproses, mungkin lagi diselidiki juga. Ke Polsek Sunggal, bagi masyarakat yang memarkirkan sepeda motor di luar ruangan, hendaklah memasang kunci ganda. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kemarin menghadiri silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan. Dalam kunjungannya, Edi Rahmayadi didampingi istri Nawal Lubis mendapat sambutan hangat dari Sivitas Akademika UISU maupun pengunjung dan membuka secara resmi ditandai dengan pemotongan pita didampingi Ketua Yayasan UISU, Profesor Ismet Daniel Nasution, serta Rektor UISU, Syafrida. Gubernur Sumatera Utara bersama istri meninjau satu persatu keseluruhan pameran kuliner karya Sivitas Akademik Universitas Islam se-Kota Medan di halaman kampus UISU kemarin. Melihat suguhan berbagai kuliner panganan tradisional membuat Edi Rahmayadi bersama istri tertarik untuk membeli dan masyarakat yang memenuhi lokasi kegiatan manfaatkan momen untuk bersuah foto dengan orang nomor 1 di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi kegiatan silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan yang menunjukkan salah satu upaya budaya masyarakat Sumatera Utara yang harus dilestarikan terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Yang kita bersilaturahmi, inilah tempat ini. Saya lebih setuju hal itu dibuat di kampus-kampus dalam suasana libur ini, sehingga tak kemana-mana, sambil berkenalan, sambil bersenda gurau, tapi ada kuliner-kuliner yang disiapkan. Ini budaya yang sangat baik. Kita tahu ada 3 itu. Kita wajib berpancasila, yang kedua bersangkutan dengan agama, beratus-ratus tahun untuk agama. Yang ketiga budaya. Budaya inilah yang kita terlambat sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, makasih. Sukses selalu UISU. Sementara itu pemirsa, guna memperkuat ukhuwah Islamiyah antar Universitas Islam se-Kota Medan, Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara kemarin melaksanakan silaturahmi akbar dan festival kuliner terwujudnya perguruan tinggi unggul di Sumatera Utara.
Silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan dilaksanakan di halaman kampus UISU dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Syafrida, dan Sivitas Perguruan Tinggi se-Kota Medan. Dalam rangkaian kegiatan dilakukan penandatanganan kerjasama antar perguruan tinggi berbasis Islam se-Kota Medan. Hal tersebut guna mewujudkan UISU menuju unggul. Ketua Panitia Ikrom Helmi Nasution mengatakan kegiatan silaturahmi akbar dan festival kuliner dilakukan guna membangkitkan peranan UMKM di lingkungan perguruan tinggi di tengah masyarakat dengan mengedepankan syiar Islam. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution mengatakan salah satu ciri masyarakat Sumut adalah berbudaya sehingga melalui kegiatan kuliner mampu meningkatkan silaturahmi membangkitkan potensi SDM UMKM di perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat. Tapi pada hari ini tidak hanya silaturahmi di antara warga Universitas Islam Sumatera Utara, tapi seluruh perguruan tinggi Islam di Kota Medan. Dan ini tentu dilaksanakan melalui kegiatan kuliner pada hari ini. Karena itulah kami mengundang beberapa perguruan tinggi. Alhamdulillah beberapa perguruan tinggi sudah berpartisipasi. Dan kita mengharapkan ini akan kita kembangkan terus. Sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, salah satu ciri daripada masyarakat Sumatera Utara ini yaitu budaya. Ini kuliner ini kita laksanakan, nanti kita akan mengundang seluruh perguruan tinggi Islam yang ada di Sumatera Utara ini kita kembangkan. Dan begitu seterusnya. Insya Allah ini akan mendapat ridha Allah dan dapat kita laksanakan bersama-sama. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Syafrida mengatakan program membangun sinergitas berbasis internasional maupun mewujudkan UISU menuju unggul melahirkan SDM berkualitas di era globalisasi maupun teknologi digitalisasi. Kita menuju internasional. Hal ini sesuai dengan programnya yayasan UISU menuju unggul. Jadi basis kita adalah internasional, kita bersinergi dengan semua universitas yang ada, kemudian stakeholder termasuk dunia usaha dan juga masyarakat yang ada di Sumatera Utara, kemudian di Indonesia maupun skala internasional. Silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan diwarnai dengan tepung tawar bagi sivitas akademika UISU yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2023. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan hadiri safari subuh Arafah pada Minggu ke-51 di Masjid Jami Mutakin, Kota Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak generasi muda untuk gemar membaca Al-Quran dan bersedekah. Safari subuh Arafah Sumatera Utara binaan Pangdam 1 Bukit Barisan terus berjalan dari masjid ke masjid di Sumatera Utara. Pada Minggu ke-51 ini, kegiatan safari subuh Arafah dilaksanakan di Masjid Jami Mutakin, Jalan Gatot Subroto, Medan pagi tadi. Salat subuh berjamaah mengawali kegiatan safari subuh Arafah bersama warga lingkungan Masjid Jami Mutakin, Komplek Abdul Hamid Nasution. Memberikan tausiah singkat, Ustadz Haji Muhammad Effendi dan Kiai Haji Zulfikar Hajar menyampaikan bahwa ulama dan umara harus terus bersinergi dalam membangun negeri. Sebagai kepedulian dan program kemakmuran masjid, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan sejumlah Al-Quran, kotak infak, kejujuran, dan sandal masjid. Pangdam 1 Bukit Barisan menuturkan dalam program memakmurkan masjid dapat dilakukan dari hal kecil seperti mengisi kotak infak. Dari hasil infak nantinya dapat bermanfaat untuk kebutuhan masjid dan di lingkungan masjid. Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin juga mengingatkan kepada generasi muda untuk dapat gemar membaca Al-Quran. Belajar membaca dan memahami Al-Quran dapat mewujudkan kepribadian yang baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Kegiatan yang kita lakukan adalah ini membangun silaturahim sesama muslim, kemudian kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik, yang kita bisa bersatu kembali, kita bisa bersatu, kita bisa meningkatkan silaturahim ini ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif untuk kemaslahatan umat ke depan.
Penasehat Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Kiai Haji Zulfikar Hajar menegaskan kegiatan Safari Subuh Arafah ini akan terus berjalan untuk menyebarkan syiar Islam yang dimulai dari masjid ke masjid. Dan mudah-mudahan Safari Subuh Arafah ini insya Allah yang dibina oleh Pak Pangdam ini akan berlanjut. Walaupun nanti beliau ini akan pindah, tapi tetap ini akan berlanjut. Kami teruskan Pak Pangdam. Mudah-mudahan apa yang niat Pak Pangdam ini untuk menyalurkan inspirasi umat ini nanti pada jalan yang benar, insya Allah kami siap untuk mengajuminya. Mudah-mudahan. Selain menyebar syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan Safari Subuh Sumatera Utara merupakan kegiatan silaturahmi antar umat. Pemirsa, anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar akses jalan maupun bangunan SMK Negeri 1 Medan Deras Kabupaten Batubara segera direnovasi ke tempat yang lebih layak. Beginilah akses jalan menuju lokasi SMK Negeri 1 Bedang Deras, Kabupaten Batubara, yang hanya dapat dilalui dengan kapal perahu sepanjang sungai. Dalam peninjauan anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir melihat kondisi infrastruktur jalan begitu memprihatinkan. Di antaranya, terdapat jembatan maupun tanggul di kawasan sungai dalam kondisi rusak parah hingga tidak berfungsi dan tidak dapat dilalui bagi pejalan kaki. Bila berjalan kaki ke sekolah, para pelajar harus mengitari perjalanan yang cukup jauh dan lain halnya saat pasang surut berdampak pada lintasan serta Pak digenai air. Melihat kondisi, akses jalan menuju sekolah menjadi perhatian pemerintah agar segera direnovasi ke tempat yang layak. Upaya tuntutan dilakukan relokasi SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara juga telah disampaikan Yahdi Khoir pada pandangan umum paripurna laporan Pansus LKPJ APBD 2022 beberapa waktu lalu di gedung DPRD Sumut agar menjadi perhatian khusus segera direlokasi. Saya Yahdi Khoir Harahap, anggota DPRD Sumatera Utara, Dapil Sumut 5 dari fraksi PAN, akan meninjau SMK Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batubara. Ini kami menumpang bot karena akses menuju ke sekolah tersebut paling mudah hanya bisa melalui jalan air. Kondisi sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras yang memprihatinkan ini berlangsung sekitar 2 tahun, kini terpaksa murid-murid mengungsi ke tempat yang aman dan diharapkan pemerintah dapat mewujudkan keinginan masyarakat Batubara demi keberlangsungan pendidikan maju di kawasan terpencil. Pemirsa, informasi terkait haji akan hadir usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke liputan haji, pemirsa. Jamaah haji asal Kabupaten Deli Serdang tertunda keberangkatannya dikarenakan sakit. Petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Medan membawa jamaah tersebut ke rumah sakit untuk perawatan medis. Seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tiba di asrama haji embarkasi Medan diwajibkan untuk mengikuti pengecekan kesehatan di gedung Aula Jabal Nur Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara. Seperti jamaah haji kloter 5 asal kota Tanjung Balai dan kota Medan yang telah masuki asrama haji embarkasi Medan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan haji. Petugas juga memeriksa obat-obatan yang dibawa jamaah secara pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keracunan atau kesalahan dalam mengkonsumsi obat. Untuk para jemaah yang mengalami sakit serius akan dibawa petugas ke rumah sakit, seperti satu jamaah asal Deli Serdang yang saat ini sedang menjalani perawatan medis sejak kloter 2 lalu memasuki asrama.
Wakil Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Sumatera Utara, Dr. Rahmadan Nasution mengatakan, jemaah yang sakit pada umumnya adalah lansia dan tetap diberangkatkan jika kesehatannya sudah membaik. Untuk sampai saat ini pantauan kita secara umum baik. Kalau ada jemaah haji yang kita periksa di embarkasi ini ada masalah, maka kita akan obati. Kalau tidak bisa, kita akan rujuk ke rumah sakit, bukan ke rumah kita termasuk Haji Medan. Tapi pada masih bisa kita tangani di sini, karena kita juga ada bantuan dari dokter spesialis endokrin. Jadi banyak jemaah yang berdarah tinggi, yang juga yang hipertensif. Jadi kita tidak langsung, tapi kita tangani di polisi. Rumah sakit haji satu yang saya sampai yang rujuk sekarang ini. Sakit apa, Pak? Yang penyakitnya ada gula katanya. Provinsi Sumatera Utara mendapat kuota haji tahun 2023 sebanyak 8.323 orang dengan rincian 400 jamaah haji lanjut usia. Pemirsa, momen haru terlihat saat seorang ibu rumah tangga dilepas seluruh keluarganya untuk berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tidak saja keluarga, jemaah masjid juga mendoakan agar jemaah calon haji ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjalankan ibadah haji. Momen haru terlihat saat seorang ibu setelah lebih dari 10 tahun menunggu, akhirnya seorang ibu rumah tangga Saniah berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Calon haji yang berangkat ibadah haji melalui KBI HAU Al-Amar Medan ini tergabung dalam kloter 6 embarkasi Medan dan masuk ke asrama haji Medan pada hari Minggu 28 Mei 2023. Kesyukuran atas diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini terungkap saat pelepasan keberangkatan calon haji oleh suami bersama anak, menantu, serta cucu yang dilepas dari calon haji tersebut. Suasana haru pun terlihat saat calon jemaah haji menerima pelukan dan doa dari suami dan anak menantu serta cucu. Kesedihan pun semakin terlihat saat pelepasan keberangkatan calon haji diiringi azan yang dikumandangkan seorang muazin. Sementara itu, pelepasan keberangkatan jemaah calon haji juga dilakukan jemaah Masjid Ridho Bakti Jalan Air Bersih nomor 164 Kelurahan Sidorejo 1 Kecamatan Medan Kota pagi tadi. Sebanyak 7 orang jemaah calon haji sebagai jamaah Masjid Ridho Bakti ini dilepas keberangkatannya serta didoakan agar mendapat kemudahan saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Sebelum dilepas keberangkatannya, jemaah calon haji ini mohon doa dan saling maafan kepada sesama masjid, jamaah Masjid Ridho Bakti agar tidak memiliki beban kesalahan dalam menjalankan ibadah hajinya. Pada kesempatan itu, BKM Ridho Bakti memberikan cenderamata kepada 7 orang jamaah calon haji tersebut. Sekretaris BKM Ridho Bakti Erik Supriyadi berharap jamaah calon haji dari jamaah Masjid Ridho Bakti menjadi haji yang mabrur sepulang dari ibadah haji. Jamaah Masjid Ridho Bakti ada yang berangkat pada tahun ini terdiri dari 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semoga nantinya kepada calon jemaah haji yang berangkat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dengan selamat dan sampai tujuan, begitu juga kembali ke tanah air dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat selama di sana menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dalam rangka rukun haji. Keberangkatan jamaah calon haji ini diantar keluarganya untuk bergabung di KBI HAU Al-Amar guna berangkat ke asrama haji Medan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, seorang bayi di Mandailing Natal divonis menderita penyakit langka di bagian tulang belakang sejak lahir. Bocah ini hanya dirawat di rumah karena kedua orang tua sudah tidak sanggup membawanya berobat ke rumah sakit karena ketidakmampuan ekonomi. Bocah mungil berusia 5 pekan ini hanya bisa terbaring lemas di rumah setelah kedua orang tuanya kehabisan uang untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Bayi pasangan suami istri Saddam Hussein dengan Sakinah Lubis, warga desa Ipar Bondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ini divonis dokter menderita penyakit langka yang bernama spina bifida unspecified atau cacat tabung belakang saraf tulang belakang yang harus dilakukan operasi. Penyakit yang dialami bayi sejak lahir ini terus mengalami pembengkakan di bagian tulang belakang yang setiap harinya bertambah besar. Akibat penyakit yang dialami bocah mungil ini, kedua orang tuanya pun sudah berupaya membawa anaknya berobat ke rumah sakit dan berobat alternatif, namun tak ada kesembuhan. Kedua orang tua bocah ini hanya bisa pasrah merawat anak mereka di rumah karena sudah kehabisan biaya membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Mana aja nih Bang dibawa? Ke Medan, Padang 2 kali. Terus? Rencana mau ke Medan lagi. Kenapa nggak dilanjuti waktu yang di Padang atau di Medan dulu? Rumah sakit menyarankan di usianya. Oh, belum mampu juga rumah sakit. Kalau di Padang itu dokternya bilang usianya harus tunggu 2 bulan lagi. Itu Bang kondisinya memang seperti itu aja atau ada tambah lama tambah besar? Oh, tambah besar ya. Akhirnya bocah mungil itu pun mendapat simpatik dari dermawan untuk membawanya berobat ke rumah sakit dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Kota Medan untuk dilakukan operasi. Ini ada pembengkakan dari pembungkus saraf di daerah punggung. Jadi saraf itu mulai dari kepala sepanjang tulang belakang, di tulang belakang itu ada pembengkakan keluar dari situ. Biasanya penyebabnya Pak? Biasanya karena bawaan lahir. Ini Pak, sulit diobati atau gimana Pak? Ya ini harus penanganan khusus. Pemirsa, untuk mengantisipasi dampak buruk akibat curah hujan tinggi dan penyakit tanaman, para petani melakukan upaya preventif dengan jamur trichoderma dan pupuk organik. PPL Dinas Pertanian Karo terus melakukan penyuluhan mengurangi pestisida dan pupuk kimia. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan tanaman hortikultura seperti sayuran rentan terkena penyakit. Kondisi ini berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan buah yang mengakibatkan hasil produksi menurun. Untuk itu, perlu upaya yang preventif dan bercocok tanam saat curah hujan tinggi, seperti media tanam yang sangat tinggi, memberikan jamur trichoderma dan pupuk organik. Salah seorang petani kentang di Desa Sukandebi, Kecamatan Nanman, Teran, Kabupaten Karo, Helmi Tarigan mengatakan sebelumnya pernah menanam 5.000 bibit kentang, namun akibat campur penyakit sekitar 2.000, batang dan buah membusuk yang disebut penyakit mati gadis. Sejak tahun 2020 lalu, sesuai arahan dari PPL Dinas Pertanian Kabupaten Karo, para petani menguji coba jamur trichoderma dan hasil panen yang sangat baik. Jamur diberikan mulai dari pembibitan sampai dengan perawatan. Jamur trichoderma merupakan salah satu jenis jamur yang sangat membantu dalam pengendalian perkembangan biak jamur yang menyerang tanaman. Karena jamur trichoderma memiliki sifat antagonis terhadap jamur patogen yang menyebabkan berbagai penyakit tanaman, serta pemberian pupuk organik yang diharapkan dapat menekan kerusakan tanaman, juga menekan biaya karena mahalnya pupuk non-subsidi. Menggunakan untuk menaikkan pH tanah dan mengemburkan tanah. Nah, kita menggunakan kaptan. Kapur pertanian. Nah, sesudah itu sekitar 10 hari baru kita menggunakan tarik benang arang. Setelah itu kita taruh bibitnya. Itu maka baru bisa kita taruh pupuk organik. Itu pun tidak boleh kena menggunakan trichoderma.
Guna membantu para petani, Dinas Pertanian Kabupaten Karo melalui penyuluhan pertanian mencoba salah satu alternatif solusi untuk menyikapi berkurangnya pupuk subsidi, yakni berupa pelatihan teknis kepada kelompok tani dengan memanfaatkan agen hayati seperti jamur trichoderma untuk membasmi jamur penyakit tanaman. Selain itu, membuat pupuk organik cair ekoenzim untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil pertanian yang ramah lingkungan. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan di siang hari ini. Saya Azifah Zahrianis mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.